Dia malah berdrama seolah-olah tuh ini semua di luar nalar sih sebenarnya. Bener ya, kalau orang udah dialiri dana uang haram gitu ya, dia akan mau berbuat apapun itu. Hola netizen yang tercinta, Edi Darmawan yang merupakan ayah dari almarhum Mirna Salihin bicara soal laporan puluhan mantan karyawannya. Edi Darmawan menilai mantan karyawan yang melaporkannya ke polisi cuma mau minta uang lagi. Padahal dirinya sudah membagikan uang pesangon kepada seluruh karyawannya yang terkena PHK. Dirinya mengatakan mantan karyawannya cuma mau minta uang tambahan semata. Bukan tidak mungkin hal itu karena melihat aset miliknya yang masih banyak sehingga para pelapor diduga mau minta tambahan. Edi Darmawan menegaskan sempat mengirim beberapa bukti proses pembayaran uang pesangon kepada para mantan karyawannya di PT FICC. Kata dia, bukan tidak mungkin upaya pelaporan terhadapnya lantaran melihat lagi kasus kopi sianida yang ramai di masyarakat. Sebelumnya diberitakan Edi Darmawan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh 38 mantan karyawannya. Laporan tersebut terdaftar pada 26 Desember 2023 dengan pelapor Wartono yang mewakili rekan-rekan perusahaan PT FICC. Laporan dibuat karena mereka menuntut uang pesangon dibayar sebesar 3,5 miliar rupiah. Kata dia, semua berubah sejak kasus kopi sianida menimpa Mirna. Memasuki tahun 2017, gaji karyawan PT FICC dengan Edi Darmawan selaku direktur utama tersendat. Wartono mengaku mulai saat itu mereka yang bekerja sebagai kurir bersama karyawan lain belum dapat itikat baik dari pihak perusahaan. Perusahaan tiba-tiba tutup tanpa ada kejelasan nasib dan hak para karyawannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Aduh, capek juga kawan melihat tingkah bodoh yang selalu berulang. Jangan-jangan memang bodohnya sudah akut kawan. Gini ya Pak JPU, saksi ahli barusan tuh padahal sudah menjelaskan dengan sangat mudah. Jadi mudah dicerna, mudah dimengerti. Saksi ahli itu menjelaskan pada dasarnya M itu kekurangan oksigen, bahkan oksigen yang ada dalam badan, dalam tubuh itu tidak bisa berfungsi secara maksimal. Namun bukan disebabkan oleh bahan sianida. Tapi mengapa Anda sebagai JPU malah memaksakan kehendak harus selalu dikarenakan karena sianida? Kalau faktanya tidak seperti itu, kenapa harus memaksakan kehendak Pak JPU? Kalau memang ingin sesuai kehendak, sesuai skenario, sudah saja buat persidangan mandiri. Tidak perlu menghadirkan saksi ahli dari pihak lawyer. Begitupun lawyernya nggak perlu hadir. Hadirkan saja saksi ahli dari JPU sendiri. Jadi mandiri, jadi segala sesuatunya sesuai dengan kehendak. Lucu rasanya kalau persidangan yang sesuai keharusannya, tapi segala sesuatunya dipaksakan harus sesuai skenario Anda. Terus saksi ahli itu harus menjelaskan dengan cara apa lagi? Kalau hal mudah saja sulit dimengerti oleh Anda. Ya memang jangan-jangan nih JPU tuh bodohnya sudah akut kayaknya. Ampun, lama-lama capek juga lihat tingkah bodoh kalian tuh, karena selalu berulang. Aduh, ampunlah. Tapi jangan-jangan memang JPU di perkara J itu memang multifungsi. Bisa sebagai JPU, bisa sebagai psikiater, bisa sebagai tukang jagal, bisa juga sebagai psikiater. Mungkin masih banyak lagi fungsi lainnya. Jadi kayaknya memang JPU ini multitasking, serba tahu, serba menguasai banyak hal. Patut diapresiasi kawan. Saking banyaknya keahlian, akhirnya malah nampak bodoh. Bodoh sekali, bodoh akut. Terima kasih JPU. Kalau JPU bukannya obat gosok ya? Nah, sekarang udah jelas kan kenapa gue ngerasa kalau seandainya ini kasus ataupun ini persidangan kesannya dipaksakan. Dipaksakan agar komplit aja gitu, agar finish gitu. Kenapa? Karena yang pertama adalah no autopsy, no case. Udah jelas nih, kalian bisa cek di mana aja gitu, ada banyak banget persidangan yang mengatakan saya tidak mau otopsi, jadi no autopsy, no case. Yang kedua, bukti konkret nggak ada, ya sianida nggak ditemukan di tubuh korban ketika pertama kali dicek. Nah, dan korban pun meninggal dunianya itu tidak di lokasi TKP, meninggalnya itu setelah dibawa oleh suaminya di rumah sakit gitu. Nah, di hadapan para dokter. Nah, si dokter dan juga perawat pada saat itu nggak diperiksa.
Lantas satu lagi soal BAP-nya si Rangga yang tidak cukup dan kurang karena tidak ada CCTV dan segala macam, juga jadi alasan kenapa kesannya kasus ini itu kayak menyelamatkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dengan alasan sesuatu, menutupi sesuatu agar mencapai kemenangan sesuatu gitu. Asik. Nah, sekarang ada kabar gembira buat kita semuanya. Pak Otto Hasibuan dan juga temannya bersiap-siap untuk berjuang kembali untuk keadilan Jessica. Kita doakan. Amin. Oke, recall ya, pagi-pagi muncul FYP ini kira-kira persidangan tahun 2016 atau 17 gitu ya. Jadi intinya di sini itu inget banget itu si jaksa kayak backupin banget setiap apa yang disampaikan atau yang ditanyakan ya sama Bang Otto gitu ya kepada si Rangga dan manajernya ini gitu ya. Itu kayak setiap pertanyaan yang disampaikan tuh selalu kayak di interrupt gitu-gitu ya. Jadi kayak I don't know apakah itu kayak part of setting or something gitu ya. Aku nggak ngerti. Jadi kayak aku juga greget sih di situ ya. Jadi kayak yang ditanya siapa, yang jawab siapa, yang khawatir dan takut siapa gitu loh. Terus di foto itu juga jadi serius. Kalau bahasnya keji, dia benar-benar sangat-sangat keji gitu ya. Dari kiprahnya sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM yang harusnya menjadi perwakilan kita semua gitu ya, untuk menjadi jalan tengahnya, mencari jalan titik terangnya gitu. Dia malah berdrama seolah-olah tuh ini semua di luar nalar sih sebenarnya. Bener ya, kalau orang udah dialiri dana uang haram gitu ya, dia akan mau berbuat apapun itu. Menjadi kesaksian yang busuk, menjadi kesaksian yang bohong pun dia bersedia. Gila ya, dia nggak mikirin apa ya. Jessica Kumala Wongso kan dijelaskan ya, no case, no crime gitu. Kalau nggak ada sebab akibat mati, berarti nggak ada kejahatan gitu. Tapi kenapa diketok palu? Ya karena banyak orang-orang yang mendukung si Edi Cacing tuh, bapaknya si Mirna gitu, almarhum Mirna. Gila ya, Profesor Edi loh. Mungkin akan banyak rentetan orang-orang yang terseret di kasus ini setelah kejadian si Profesor Edi terseret jadi tersangka. Mungkin bisa jaksa penuntut hukum, jaksa penuntut umum gitu ya, JPU-nya. Mungkin ada beberapa orang yang bakalan dicurigai gitu ya. Ya kita semua tahu ya walaupun emang kita nggak punya bukti, tapi kisi-kisinya sudah terjelas gitu, sudah terpampang nyata bahwa ya si ini gitu kan. Terus ya nasibnya gimana? Jessica Kumala Wongso hanya gara-gara kalian semua yang punya hati ya, yang lu benar sih keji banget sih. Orang yang gak bersalah pun dia harus menanggung hukuman selama 20 tahun loh. Sekarang baru 7 tahun. Gila di hukum Indonesia tuh benar-benar semuanya bisa loh. Bisa berjalan sesuai dengan rencana si pemilik skenario ini, ya kan? Siapa lagi? Bahkan kita tahu ya siapa pemilik skenario di sini. Kita nggak perlu heran sih, yang di belakang layar ini kan superior katanya ya, manpower gitu kan. Jadi ya banyak orang-orang yang ngedukung dia. Ya mungkin dikasih uang pelicin jadi ya rencananya berjalannya lancar kan. Iya, berjalan lancar. Tapi lu gak punya empati sih. Lu jahat banget, keji banget sih. Lu brengsek, lu lebih dari iblis tau gak kelakuan lu semua. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Kenapa gue bisa sepokal ini? Karena menurut gue memposisikan sebagai gimana kalau keluarga. Gimana kalau keluarga gue di posisi itu gitu. Gimana kalau misalkan teman gue, saudara gue, kerabat deket gue gitu ya, yang menjadi tersangka kayak si Jessica gitu. Kita semua juga bakalan speak up kok, ya kan? Kita juga bakalan dukung orang yang tidak bersalah gitu. Ngapain gue harus menghukum orang yang tidak bersalah gitu kan? Ini karena kalian ini nih, manusia-manusia setan ini nih, yang sangat-sangat binatang sih kata gue mah. Ya, lu semua tuh bukan manusia sih. Speknya lebih dari dajjal, lebih iblis tau gak? Gila ya, orang yang gak bersalah loh, kasihan. Harus menanggung masa hukuman, dia harus menderita selama berpuluh-puluh tahun gitu. Orang tuanya gimana, masa depannya gimana, itu yang harus dipikirin gitu. Kita semua juga, gue terutama ya, ketika dengar kabar itu dulu di TV gitu ya, sebelum ada TikTok ini kan ada TV itu sama di YouTube. Gila ya, gue dulu sempat ya mengira bahwa si Jessica kok jahat banget ya gitu. Tapi kesininya gitu ya, setelah terjadi itu dan ketuk palu, ternyata gak bersalah. Dan gue awalnya pun ya gue mikirnya bahwa Jessica yang kayak apakah benar, tapi waktu itu gue gak mikir bahwa Jessica adalah pembunuhnya sebenarnya sih. Karena gue ngikutin dulu tuh kan ada di TV One ya, seringnya tuh di situ. Gila ya, udah semua bermain cantik gitu ya,
Sampai-sampai masa depan orang harus dikorbanin gitu ya, cita-cita orang gitu kan, harapan keluarganya hilang seketika gitu. Nah, gara-gara kalian semua ini. Ya semoga aja ya semuanya orang-orang yang terlibat di kasusnya ini bahkan terseret semuanya. Dan lo semua harus nanggung karma dan deritanya. Ya gila lo ya. Jangan harap lo tau gak bisa tidur nyenyak. Ya sama halnya dengan Jessica dan orang tuanya. Mereka juga gak bakalan tidur nyenyak mikirin anaknya di penjara. Si Jessica pun mikirin dianya gimana, orang tuanya gimana. Sinting lo semua tau gak. Kelakuan lo lebih iblis.